2, 3. Ya, selamat siang. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai Ketua Muhammad Idil Fajri. Dan saya sebagai anggota Muhammad Fajri. Dan perkenalkan, saya Dewani Manarta. Dan saya Arman Indra. Dan saya Karyadi Purnomo. Saya Kak Aditya. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kisah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional kebudayaan dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Inland School. Ia juga mendapatkan pendidikan di sekolah guru. Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Bagiman Red Hoges School Jakarta. Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Yamin diterbitkan dalam jurnal Ujong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada tahun 1945. Ya, ganti. Sejarah peperangan di Diponegoro, tentang Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darah 1928, Ken Arab dan Ken Dedes 1934, Revolusi Amerika 1951. Baku ganti. Karir Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Ketua JOM Sumatera Pon pada tahun 1916 sampai 1928. Setelah itu pada tahun 1931 ia bergabung ke Partai Indonesia, tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Wiliko, dan Amir Syarifudin. Sebagai sastrawan, gaya puisi suami dari Siti Sundari ini dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhir kata berima. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921, sekaligus pelopor angkatan Pujangga Baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti Yamin sapaannya memihak Belanda yang kala itu mendukung Indonesia. Semangat nasionalisme tetap berkobar dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang berkebarat-baratan. Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota panitia 9 di mana akhirnya berhasil merupakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Tercatat Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Kimet Nasional Indonesia Pusat. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951 sampai 1952, Menteri Pengajar, Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perencanaan Nasional 1926 dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara
1961 sampai 1962. Saya belum. Tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhyamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088 TK 1973. Mungkin sekian ini ya dari kelompok kami. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Selamat siang. Ya, siang.